Karena kita selalu berusaha sebaik-baiknya dengan apapun yang ada di setiap titik waktu, ya, di setiap titik waktu itu akan sangat mungkin terjadi kesalahan. So, maafkan diri sendiri. Sebagai manusia yang tidak sempurna, pastinya kita pernah ya melakukan kesalahan atau bahkan merasa bersalah. Namun perasaan bersalah yang berlebihan dan juga tidak segera diatasi sepertinya akan berakibat buruk untuk kehidupan kita. Kita akan sulit tidur mungkin atau sulit maju lah ya dalam kehidupan kita. Selamat malam Pak Hing. Selamat malam Audrey, sehat-sehat selalu buat kita semua. Gimana hari ini? Menyenangkankah? Oh ya, selalu ada yang bisa disyukuri kok. Yes, selalu ada yang bisa disyukuri. Kita ketemu di ruang Zoom dan juga pastinya bisa menyapa semua listeners, ini juga hal yang bisa kita syukuri ya Pak Hing ya. Absolutely. Oke. Tapi kalau misalnya kita menjalani kehidupan rasanya nggak mungkin gitu kita nggak pernah merasa bersalah ya Pak Hing ya. Hal-hal yang sepele aja kadang tuh bisa kepikiran sampai besok bahkan berminggu-minggu nih. Apakah kita sebagai manusia itu memang sering ya Pak Hing ketika melakukan kesalahan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita jadi menyimpan perasaan bersalah itu secara berlebihan atau gimana Pak Hing? Iya, di antara kita Audrey, smart listener yang join sama kita malam ini, ada terselip orang-orang yang baik hati loh Audrey. Oke. Orang-orang baik hati yang hatinya mulia, yang hatinya halus itu sangat takut kalau sampai menyakiti orang lain, kan gitu ya. Setiap tindak tanduknya hati-hati banget, ya kan gitu loh. Nah karena itu kalau misalnya saya tidak sengaja menyakiti Audrey, perasaan bersalah saya double. Kalau misalnya saya melihat Audrey bersedih, saya double bersedihnya. Jadi bukan cuman gara-gara kesalahan saya, tetapi adalah efek atau konsekuensi dari perbuatan saya tersebut yang rupa-rupanya membekas lama sama Audrey. Kan gitu. Dan bagi orang-orang yang saya bilang tadi, orang-orang yang baik hatinya itu, perasaan guilty-nya bisa double-double itu. Ya, jadi yang kadang-kadang kita overestimate konsekuensi dari kesalahan kita tersebut. Kita overestimate, artinya memang kita sendiri terlalu melebih-lebihkan efek dari kesalahan kita. Bukan berarti kita semua sempurna, bukan karena kita tidak melakukan kesalahan, tetapi konsekuensinya yang kita overestimasi sih terhadap diri seseorang gitu loh. Dan itu perasaan bersalah itu hal yang baik sebetulnya. Makanya malam ini saya pilih topik ini karena saya melihat bahwa kadang-kadang kita lupa gitu loh bahwa kita manusia. Yes. Kita manusia, yang di sekitar kita juga manusia gitu loh. Ya. Ada tadi saya sebut ada memang beberapa orang yang saking baik hatinya itu guilty feelingnya itu panjang banget, soalnya merasa nggak enak, merasa telah menyakiti orang gitu ya. Mudah-mudahan tips kita membantu malam ini. Ya, karena memang seperti yang kita tahu orang Indonesia banyak kan nggak enakan ya Pak Hing ya, apalagi untuk menolak sesuatu. ini relate sekali gitu sama kita. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi mengenai rasa bersalah ini Pak Hing, kita masuk dulu yuk ke tips yang pertama. Silakan. Tips yang pertama, ini khas NLP, salah satu prinsip yang juga merubah total kehidupan saya. Saya langsung share kepada smart listener yang ada di sini, bagi pembelajar NLP pemula. Kalau Anda sudah pernah masuk di kelas NLP sebagai praktisi misalnya, presupposition atau prinsip satu ini pasti kalau di kelas saya akan bombardir terus-menerus, saya akan ingatkan terus-menerus bahwa setiap manusia itu selalu berusaha terbaik dengan apapun yang ada saat itu gitu loh. Jadi prinsipnya adalah, saya ulangi sekali lagi, setiap manusia selalu berusaha sebaik-baiknya dengan pemikiran, skill, dan juga apapun sumber daya yang ada pada saat itu. So, begini Audrey. Kalau misalnya Audrey, let's say, ini kadang-kadang ada pertanyaan orang yang, aduh saya belum bisa memaafkan kesalahan saya 10 tahun lalu, misalnya gitu. Atau sempat ada pertanyaan tadi juga di Instagram, saya sempat baca bahwa bagaimana pula dengan kesalahan kita terhadap orang yang sudah meninggal dan kita belum sempat minta maaf kan. Oke. Kadang-kadang kan terjadi itu Audrey. Ya. Terjadi, dan aduh penasaran dong jadinya. Nah coba perhatikan, ingat kita 10 tahun lalu kita adalah yang lebih polos dan culun dibanding hari ini. Yes. Kita dengan berbagai skill yang jauh di bawah skill kita hari ini. Jauh banget. Nah, kita dengan pengetahuan yang jauh banget di bawah pengetahuan kita hari ini. Nah, menyikapi itu,
kita sekarang ingat 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, bahkan 5 bulan lalu pun kita tidak sebijak hari ini dong. 5 bulan lalu loh. Ya, karena ada beberapa hal yang kita telah pick up, kita telah pelajari yang dibandingkan dengan saat-saat kita melakukan kesalahan tersebut. Yang berarti bahwa kita lebih muda, lebih polos, lebih tidak tahu, lebih tidak punya skill, lebih pengetahuannya cetek dibanding kita hari ini. Ya kan gitu loh. So, maafkan diri kita yang culun tersebut gitu loh. Ya kan, kalau kita, ini istilahnya begini, istilah keren mungkin agak puitis ya. Kalau diri kita yang hari ini lebih bijaksana bisa menuju ke 10 tahun lalu, mungkin tidak akan terjadi kesalahan itu kan. Mungkin. Tetapi kan diri kita yang hari ini, ya kan gitu loh. Bukan diri kita yang 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau 5 bulan lalu itu loh. Dan inilah prinsip yang, tips yang pertama, karena kita selalu berusaha sebaik-baiknya dengan apapun yang ada di setiap titik waktu. Ya, di setiap titik waktu itu akan sangat mungkin terjadi kesalahan. So, maafkan diri sendiri. Itu lagi Audrey, coba ingat. Hari ini Audrey, hari ini dengan pengetahuan kita, data yang kita punya, skill yang kita punya, sangat besar kemungkinan kita melakukan kesalahan juga kan. Dan nanti 5 tahun ke depan, saat Audrey melihat kembali ke hari ini, saya melihat kembali hari ini, kita langsung termenung. Aduh, 5 tahun lalu, gue bego banget ya. Nah, tetapi itu karena kita melihat 5 tahun ke depan, gitu loh. Jadi inilah tips saya yang pertama, maafkan diri sendiri. Kenapa? Karena kita yang muda. Walaupun 2 hari lalu loh kesalahannya, Audrey. Ingat, 2 hari lalu itu kita lebih muda 2 hari. 2 hari lalu tersebut, 3 hari lalu tersebut, dengan apapun yang terjadi saat itu, kita mungkin kadang-kadang, ya saya sering pakai istilah ini. Kadang-kadang Audrey salah bantal di pagi hari, kan gitu. Kadang-kadang salah bangun tempat tidur dari sisi yang salah misalnya. Leher kita bengkok pagi itu. Dan banyak hal yang terjadi. Intinya 2 hari yang lalu dengan apapun situasi kita lakukan yang the best. So, tetap akan ada kemungkinan kesalahan. Forgive, maafkan aja dulu. Oke. Maafkan diri Anda terlebih dahulu.